Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Hanya di Indonesia perayaan Hari Kemerdekaan semeriah ini, pawai karnival 17 Agustusan paling kocak. Tapi ya memang di Indonesia memang ramai gitu ya. Lomba 17-an Agustus. Dan yang menarik juga tuh memang kreatif-kreatif gitu kan lombanya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Lomba 17-an Agustus gitu ya. Ada sih gitu kan 17 Agustus tahun 45. Siapa nih yang paling senang kalau udah masuk Agustusan? Dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia, warga punya banyak cara. Upacara bendera, menghias rumah, mengadakan perlombaan. Dan satu ini yang paling ditunggu-tunggu, karnaval. Kenapa? Karena selalu ada yang unik, kreatif, sekaligus lucu dari peserta-pesertanya. Sebelum kita bicara soal bagaimana unik dan kreatifnya masyarakat Indonesia dalam menyambut kemerdekaan, penting untuk kamu tahu bagaimana sejarah munculnya karnaval di Indonesia. Kalau kita bicara sejarahnya ya, pawai atau karnaval untuk merayakan kemerdekaan Indonesia itu pertama kali diadakan pada tahun 1950. Hal ini setelah penyerahan kedaulatan Indonesia dan Republik Indonesia Serikat dibubarkan lewat konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Di masa damai inilah, pawai dan perlombaan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia mulai diadakan setelah adanya surat edaran yang disebar lewat media cetak, di mana setelah upacara penaikan bendera, kemudian diadakan pawai rakyat. Awalnya karena berbentuk upacara bendera dan pawai dengan hanya berjalan, lalu kemudian berkembanglah menjadi karnaval yang meriah seperti sekarang. Dari yang biasanya ikut karnaval hanya memakai kostum pahlawan-pahlawan besar, sekarang nih ya udah berkembang menjadi semacam pesta kostum. Contohnya bocah yang satu ini nih, ia tidak memilih pakaian seragam sekolah seperti anak sekolah pada umumnya. Bocah ini justru memilih menggunakan atau menceritakan potret perjuangan rakyat kecil menghadapi penjajah. Yang menarik dan bisa dibilang total, bocah ini sampai pakai properti bambu runcing yang seolah-olah menusuk perutnya ditambah baju yang juga berlumuran darah. Gimana, unik kan? Aku sendiri baru lihat kostum yang kayak gini nih. Si bocah ini emang bener-bener kreatif ya. Nah, buat kamu yang mau 17-an berikutnya harus pakai ide dari bocah ini nih. Bikinnya ternyata gampang kok. Tapi kita butuh sedikit effort buat bikinnya ya. Caranya kira-kira kayak gini nih. Setelah jadi, tinggal pasang deh bajunya. Yang juga menarik, karnaval yang diadakan di Desa Pacuh, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik. Warganya tampil dengan kostum yang unik-unik. Mulai dari kostum yang memperlihatkan adat Jawa, beberapa juga sampai-sampai rela membuat panggung pahlawan berkuda, patung monster legenda buto ijo yang lumayan tingginya. Belum selesai sampai di situ ya, ada juga loh warga RT 01 yang rela menghias mobilnya jadi mirip seperti kapal perang. Pokoknya unik-unik deh. Nah, ternyata desa ini emang terkenal sering melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk mempererat silaturahmi antar warga di Desa Pacuh. Tapi kalau kita bicara karnaval yang paling terniat, karnaval yang diadakan di Desa Mangunrejo, Kalikajar, Wonosobo ini. Semua kendaraan warga desa dihiasi dengan replika-replika yang melambangkan ciri khas Indonesia tanpa mengesampingkan pesan-pesan untuk masyarakat. Ada yang membuat patung kerbau, patung ikan disertai pesan lestarikan sungai kita. Ada yang memparadekan tentang virus corona yang pernah menjangkit Indonesia. Bahkan ada yang menyulap kendaraannya menjadi mesin ATM mini dengan pesan ayo nabung. Salah ya. Untuk karnaval yang menurut aku paling megah adalah karnaval di Desa Mangunrejo, Jawa Tengah. Tidak tanggung-tanggung, patung-patung yang dibuat sangat mirip seperti aslinya. Mulai dari kuda bersayap Pegasus, patung domba yang besar, sampai patung naga yang seolah-olah hidup.
Tapi yang bikin aku pangling adalah ide unik dari para pemuda ini nih. Sangat banyak yang memilih tema-tema perjuangan. Mereka ini justru memilih tema era 70-an dengan potongan celana cut bray dengan kemeja dimasukin rapi, terus dikancing setengah, ditambah kacamata hitam. Wah. Bukan cuma kostum, jogetnya pun joget era 70-an. Para warga yang ada di lokasi terlihat antusias melihat mereka tampil. Bukan cuma warga sekitar yang antusias, unggahan ini juga mengundang banyak komentar dari warganet. Mereka yang lahir di era 70-an langsung bernostalgia melihat video ini. Wah, keren sih konsepnya. Nah, ide pemuda di desa Jetis Bondowoso, Jawa Timur ini terbilang lucu sih. Untuk memeriahkan Karnaval 17 Agustus, mereka justru memilih menggunakan kostum boneka perempuan seolah sedang menggendong bayi, di mana para pemudanya menjadi seorang bayi yang digendong oleh boneka perempuan. Yang bikin tambah imut lagi nih, karena para pemuda berakting layaknya seorang bayi sambil minum menggunakan kempong dan memakai bedak yang tebal. Mereka pun jadi pusat perhatian warga sekitar. Yang juga jadi perhatian warga nih, pemuda-pemuda yang ikut karnaval dengan mengendarai sepeda goyang dengan tulisan-tulisan unik. Ada yang menulis di sepedanya hasil begal, ada juga yang nulis beban keluarga. Bener banget nih. Bukan cuma naik sepeda goyang, pemuda-pemuda ini juga mengenakan pakaian perempuan. Wow. Tapi pernah tidak kalian membayangkan Karnaval 17-an dengan tema mengingat kematian? Nggak tahu deh, mau sebut menyeramkan, tapi lucu juga. Lucu tapi menyeramkan. Gimana sih? Pemuda ini nih misalnya, saat yang lain hanya memilih kostum pocong, ia justru membuat keranda mayat yang digerakin menggunakan sepeda saat ikut Karnaval 17-an. Serem gak tuh? Nah, yang bikin tambah lucu nih, karena pemuda ini berputar-putar mengejar siapapun yang ada di depannya. Video ini bahkan udah ditonton sampai 32 juta orang per saat skrip ini direkam. Komentar-komentar yang nonton pun semuanya pakai emoticon ngakak. Iya sih, ngakak banget. Yang juga unik sekaligus kreatif adalah kostum dari peserta karnaval ini nih. Mereka memilih kostum boneka ibu-ibu yang sedang menggendong hasil bumi yang berat. Menariknya, kostumnya ini mencoba menggambarkan bagaimana orang-orang dulu membawa hasil-hasil buminya untuk dibawa ke pasar. Cara membuat kostum ini ternyata cukup gampang dan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat. Cukup dengan menggunakan bahan dari bambu yang dibuat menjadi bentuk keranjang. Terus, menggunakan boneka yang kemudian dihias dengan pakaian bekas. Boneka lalu dikaitkan di keranjang. Nah, baru deh orang yang akan membawanya masuk ke dalam keranjang bambu itu. Gimana? Peserta karnaval ini juga unik-unik nih. Keliling kampung dengan kostum dewa terbang. Cosplay jadi tawanan perang. Tapi yang mencuri perhatian nih, yang ada di belakang itu tuh, cosplay keliling kampung naik kura-kura lah. Tapi yang paling merefleksikan tentang bagaimana perjuangan rakyat Indonesia saat masih dijajah adalah karnaval yang diadakan di Desa Ropo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Begitu juga karnaval yang diadakan di Desa Bojong, Kabupaten Tegal ini. Para pemuda desa ini menceritakan bagaimana kekejaman Jepang selama di Indonesia lewat praktik kerja paksa yang kita kenal dengan istilah Romusa. Dari parade ini, kita bisa melihat bagaimana tentara Jepang memaksa rakyat Indonesia, terutama petani, untuk mengerjakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Para pekerja dipaksa berjalan puluhan kilometer, terjun ke medan perang, membangun benteng, penjara, dan lain sebagainya. Setiap hari, para pekerja dipaksa harus melakukan tugas berat tanpa istirahat dan makanan yang cukup. Bagi mereka yang menolak, maka akan langsung ditembak. Oke guys, jadilah dia videonya ini. Jadi memang semeriah itu gitu ya perayaan sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia. Adanya pawai karnaval, lepas tuh ada lombanya gitu, dan ide-idenya, kreativitasnya tuh ya memang sangat-sangat totalitas gitu kan. Buat kostumnya, temanya itu pun ada pelbagai gitu kan. Ya, jadi memang totalitasnya tuh memang luar biasa gitu. Di Indonesia memang meriahnya tuh dari kota sampai ke desa gitu ya, memang sangat meriah. Mantap.
So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.